Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvi Kotrunanda. Saya dari mahasiswa Prodi Administrasi Publik semester 7 kelas A2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya sebagai tugas akhir perkuliahan saya dengan judul Efektivitas Elektronik Kinerja atau selanjutnya disebut e-kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. Di sini dalam penelitian ini saya didampingi oleh Ibu Lailul Mursyida MAT. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Sesuai dengan perkembangan zaman, pelaksanaan reformasi juga tentu harus mengalami perkembangan juga disesuaikan dengan zaman dengan merubah tata kelola manajemen kepegawaian ke arah yang lebih baik, terutama dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Di sini teknologi informasi dan komunikasi bisa sangat dimanfaatkan terutama dalam hal jaringan internet karena akan dapat memudahkan segala aktivitas pemerintahan. Yang kedua yaitu pasti seluruh organisasi dan instansi tentu mengupayakan terciptanya efektivitas dari tujuan masing-masing organisasi dan juga instansi. Di sini efektivitas menurut Richard M. Steers diartikan yaitu sebagai pekerjaan dapat dikatakan efektif jika dapat menghasilkan suatu keluaran atau output. Suatu pekerjaan dianggap efektif apabila dapat diselesaikan secara tepat waktu dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, untuk mencapai tujuan efektivitas tujuan itu, organisasi dapat melakukan penilaian kinerja. Namun di sisi lain, kita lihat dari isu sentral mengenai aparatur sipil negara. Isu sentral mengenai aparatur sipil negara secara nasional juga didukung dengan pernyataan dari Badan Kepegawaian Nasional yang menilai bahwa mayoritas ASN memiliki nilai kerja dan prestasi yang baik, namun masih terdapat ketidakcocokan antara fakta dan juga yang terjadi di lapangan. Hal tersebut ditemukan karena adanya keluhan dari beberapa pihak mulai dari masyarakat, stakeholder hingga pimpinan instansi yang masih mengeluhkan bahwa kinerja ASN masih anjlok. Di sini dapat dibuktikan juga melalui grafik capaian kinerja ASN Kabupaten Sidoarjo yang mana pada tahun 2020 hingga tahun 2021 kinerja ASN Kabupaten Sidoarjo tidak mengalami penurunan juga tidak mengalami perkembangan. Di sini perlu dipertanyakan atau apakah memang kinerja ASN selama ini itu tidak pernah mengalami perkembangan atau bagaimana. Di sini pemerintah perlu mengkaji ulang. Nah, untuk mendukung hal tersebut, Badan Kepegawaian Daerah menginovasikan sebuah aplikasi yang bernama Elektronik Kinerja dengan tujuan utama yaitu untuk meningkatkan prestasi pegawai. Elektronik Kinerja diartikan sebagai aplikasi berbasis halaman internet yang digunakan untuk menganalisis kebutuhan pekerjaan, beban kerja pekerjaan, dan juga beban kerja unit organisasi. Pusat penyelenggaraan ASN ini ada di aparatur sipil negara atau ASN. Tujuan e-kinerja sendiri yaitu untuk meningkatkan kinerja ASN dan juga organisasi, melakukan penataan dan penyempurnaan organisasi, melakukan penilaian atas prestasi kinerja ASN dan organisasi, mendorong terciptanya kompetisi kerja yang sehat di antara ASN, juga membantu atasan untuk menghitung besaran tunjangan yang diberikan kepada pegawainya. Dasar hukum dalam elektronik e-kinerja ini yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara. Di sini permasalahan yang saya temui yaitu yang pertama, sistem e-kinerja belum terhubung dengan sistem informasi manajemen kepegawaian atau SIMPAK, di mana SIMPAK ini merupakan aplikasi yang menyimpan seluruh data dan informasi kepegawaian di setiap daerahnya, sehingga seharusnya SIMPAK ini harus dihubungkan kepada seluruh aplikasi kepegawaian yang ada. Yang kedua yaitu e-kinerja hanya digunakan oleh aparatur sipil negara sehingga pegawai yang non ASN tidak dapat menggunakan aplikasi ini. Yang ketiga yaitu karena e-kinerja tadi belum terhubung dengan SIMPAK, maka pengguna e-kinerja mendapat berbagai masalah seperti data atasan kosong, belum bisa tagging, data double, status belum berubah, juga uraian pada pohon kinerja tidak muncul.
Selain itu, proses perubahan data harus dilakukan 2 kali, yaitu pada aplikasi Simpek dan juga aplikasi e-kinerja. Penelitian terdahulu di sini saya menggunakan 5 penelitian terdahulu, di mana 3 sudah saya cantumkan dalam slide. Pernyataan kebaruan ilmiah saya yaitu di sini saya meneliti mengenai efektivitas elektronik kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo, yang mana sebelumnya masih belum ada peneliti atau penulis yang meneliti mengenai hal tersebut. Di sini saya juga menggunakan fokus efektivitas dengan teori dari Richard M. Steers. Metode penelitian yang pertama yaitu jenis penelitian yang saya gunakan ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data, ada wawancara, observasi, dan juga dokumentasi untuk menghasilkan data primer dan juga data sekunder. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis data yang saya gunakan yaitu dari Meltz and Huberman dengan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan juga kesimpulan. Saya menggunakan teknik penentuan informan yaitu teknik purposive sampling atau teknik dengan penentuan informan atas pertimbangan tertentu. Dengan fokus penelitian saya yaitu efektivitas e-kinerja pada BKD Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan teori Richard M. Steers. Teori dari Richard M. Steers ini ada dalam Tangki Lisan tahun 2005, yaitu untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan menggunakan 3 variabel berikut, yaitu yang pertama ada pencapaian tujuan, yang kedua ada integrasi, yang ketiga ada adaptasi. Selanjutnya yaitu masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan di sini dapat diartikan sebagai pemanfaatan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan setiap instansi maupun organisasi itu sendiri. Nah, di sini ditinjau melalui pencapaian tujuan dalam faktor sasarannya, aplikasi e-kinerja masih belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya karena pada poin kemudahan ASN dalam mengakses masih kurang serta ketidaksesuaian data yang terdapat dalam aplikasi e-kinerja juga masih sering dikeluhkan oleh para pengguna, yang mana yaitu adalah ASN. Ketidaksesuaian data tersebut diakibatkan aplikasi e-kinerja belum terhubung atau terkoneksi dengan aplikasi Simpek. Namun di sisi lain, aplikasi e-kinerja ini juga terbukti dapat meningkatkan prestasi kinerja pegawai. Hasil wawancara peneliti menunjukkan bahwa ASN mengaku semakin giat dalam bekerja atau melakukan pekerjaannya karena adanya target yang harus dicapai dalam setiap bulan yang kemudian akan direkap dalam target tahunan, serta adanya ikut kegiatan harian sasaran kinerja pegawai atau SKP, yang mana SKP ini ada di salah satu menu dalam aplikasi e-kinerja. Nah, ini merupakan grafik perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya, yang mana bisa kita ketahui bersama persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya setiap tahun dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo selalu berusaha atau mengupayakan untuk penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya agar dapat menunjang instansi untuk mendapatkan tujuannya. Yang kedua yaitu peningkatan prestasi pegawai dapat kita lihat dari hasil indeks kepuasan masyarakat layanan administrasi kepegawaian, yang mana dari tahun 2019 hingga tahun 2021 terus mengalami kenaikan. Yang kedua yaitu indikator integrasi. Integrasi dapat diartikan sebagai kemampuan instansi atau organisasi dalam melakukan sosialisasi, komunikasi, dan juga perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman. Di sini ditinjau melalui aspek integrasi, BKD selaku pihak yang berwenang mengenai aplikasi e-kinerja sudah melaksanakan aplikasi e-kinerja secara bertahap dan berkala. Sosialisasi tersebut akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan maupun kegagalan e-kinerja karena ASN berlaku sebagai sasaran akan lebih mengenal dan memahami tentang penggunaan aplikasi e-kinerja dengan adanya sosialisasi tersebut. Sosialisasi ini akan dilakukan kepada seluruh aparatur sipil negara di Kabupaten Sidoarjo. Namun sosialisasi ini dilakukan secara bertahap dan berkala dengan mengutamakan pengguna atau ASN dalam
bidang pendidikan, yang mana hal tersebut dilakukan karena ASN Kabupaten Sidoarjo mayoritas berprofesi sebagai tenaga pendidik. Oleh karena itu sosialisasi dilakukan melalui dua cara, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Sosialisasi secara langsung dilakukan dengan mengundang ASN secara bertahap dengan untuk mendatangi kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan sosialisasi dan praktek secara langsung untuk aplikasi e-kinerja. Dan untuk praktek secara tidak langsungnya, sosialisasi secara tidak langsungnya yaitu bisa melalui Google Meet atau Zoom. Indikator yang terakhir yaitu ada adaptasi. Berdasarkan hasil observasi peneliti, petugas sudah mahir dalam mengoperasikan TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi, sehingga petugas dapat dikatakan siap untuk menjalankan dan mengembangkan aplikasi e-kinerja. Petugas dapat dengan cepat dan tanggap membantu pegawai yang merasa kesulitan dalam penggunaan aplikasi e-kinerja. Aspek kedua yang difokuskan dalam indikator ini yaitu infrastruktur sebagai penunjang yang berupa sarana dan juga prasarana. Dari hasil pengamatan dan wawancara peneliti, sarana dan prasarana sudah mumpuni dan dapat mendukung implementasi e-kinerja seperti PC, printer, scanner, dan softwarenya. Tidak hanya itu, kesiapan organisasi juga dapat dinilai melalui seberapa jauh dan matang persiapan yang telah dilakukan dan dijalankan oleh instansi. Dalam persiapannya, BKD juga bekerjasama dengan Diskominfo Kabupaten Sidoarjo yang berperan sebagai penyedia layanan publik dalam aplikasi yang harus terkoneksi dalam internet. Yang mana Diskominfo ini bekerjasama dengan BKD Sidoarjo dalam hal jaringan internet. Jadi Diskominfo akan melakukan kerjasama setiap bulannya untuk pengecekan sistem dan pembaruan secara berkala agar tidak terjadi maintenance. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan temuan dan pembahasan mengenai e-kinerja pada BKD, efektivitas e-kinerja pada BKD Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan oleh peneliti dengan mengadopsi teori efektivitas oleh Richard M. Steers dalam proses analisis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pencapaian tujuan diketahui sejauh ini aplikasi e-kinerja masih belum dapat mencapai tujuan-tujuannya sepenuhnya. Dalam hal ini yaitu pada kemudahan ASN masih belum terpenuhi, juga sinkron data yang masih belum sesuai. Di sisi lain, aplikasi e-kinerja juga dapat terbukti dapat meningkatkan prestasi kinerja pegawai. Selanjutnya yaitu integrasi. Dapat dilihat bahwa BKD Kabupaten Sidoarjo melakukan sosialisasi secara bertahap dan berkala dilakukan dengan mengutamakan pengguna dalam bidang pendidikan. Dengan demikian, sosialisasi dilaksanakan melalui dua cara, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Selanjutnya yaitu adaptasi. Kesiapan BKD selaku pengelola aplikasi e-kinerja dapat dinilai baik dengan petugas yang memiliki kompetensi sesuai di bidangnya untuk menunjang jalannya implementasi aplikasi e-kinerja. Selain itu, sarana dan prasarana yang digunakan juga sudah mumpuni, beserta dengan sistem dan jaringan internet yang selalu diperbarui setiap bulannya sehingga dapat menunjang proses implementasi e-kinerja. Baik, itu saja. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.